Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau ajakin kalian jalan-jalan dadakan ke salah satu restoran yang baru aja buka di daerah Bintaro. Kenapa kita ajakin kalian ke tempat ini? Karena tempatnya itu bener-bener menarik banget buat didatengin. Apalagi kalau misalnya kalian tuh suka tempat outdoor, terus punya desain bangunan yang juga cantik banget. Pasti tergoda deh buat kalian pergi ke tempat ini. Nah, nama tempatnya itu di Desa Selera Nusantara. Emang kalau misalnya Bintaro nih ya, banyak banget tuh tempat makan sama tempat nongkrong yang punya desain yang bagus-bagus buat jadi tempat kalian ngumpul, kerja, atau ketemuan sama teman. Nanti di sini kita bakal cobain makanannya, terus kita keliling-keliling juga di area restoran di sini, dan kita bakal kasih tahu juga ke kalian kalau misalnya tempat ini tuh cocoknya sebenarnya dipakai buat apa sih. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu nih supaya bisa kalian ingat buat nanti lanjutin nonton bareng teman, keluarga, atau pasangan kalian. Kita mulai dari perjalanan menuju ke di Desa Selera Nusantara. Nah, untuk pergi ke tempat ini, kalian tuh bisa ngelewatin jalan yang macam-macam. Kalau misalnya yang dari arah Jakarta ada jalannya sendiri, terus kalau misalnya dari Tangerang BSD juga ada jalannya sendiri, dari arah Bintaronya pun yang nempel-nempel Bintaro tuh ada jalannya sendiri juga. Cuman di video ini tuh kita nunjukin jalan buat kalian yang menurut kita tuh paling enak deh jalanannya. Semua tuh ngelewatin jalan yang bisa dilewatin dua kendaraan. Untuk jalan yang kita lewatin ini, pokoknya patokannya itu mau kalian dari Jakarta atau misalnya dari daerah Tangerang, kita tuh ngelewatin jalan dari Alam Sutra. Lebih spesifik, pokoknya dari Mall Alam Sutra, itu tuh kayak kita menuju ke Jalan Raya Serpong gitu. Pas ada KFC, kita tuh belok kiri, dan dari situ tuh langsung tembus ke daerah sini nih, ke daerah Geraha Bintaro. Kalau misalnya kalian udah ketemu jalanan ini, nanti tuh kalian kan putar balik, terus habis itu belok kiri. Nah, ini tuh udah masuk di jalan yang udah agak kecil, tapi masih bisa dilewatin sama kendaraan mobil dua arah. Nah, ngelewatin jalan ini aja tuh udah banyak banget kita ngelewatin beberapa kafe atau restoran yang kayak dari tampak depannya tuh kayaknya udah enak banget deh buat didatengin. Nanti kalian ikutin aja petunjuk arahan dari Google Maps, nanti nggak lama pokoknya tempatnya itu ada di sebelah kanan jalannya kalian. Perjalanannya itu kalau misalnya kalian dari Alam Sutra sampai di Desa Selera Nusantara kurang lebih sekitar 20 menitan atau sekitar 7 kiloan gitu deh. Pas kita nyampe, ini tuh udah sekitar jam 2-an lewat di weekdays dan tempatnya lagi nggak begitu rame. Oh ya, tempat ini tuh baru banget bukanya di bulan Agustus 2023 lalu. Jadi umurnya tuh baru 2 bulanan gitu. Dan baru-baru banget lah kayaknya aku lihat berseliweran di media sosial. Jadi plusnya ini tempat belum terlalu rame. Untuk parkirannya nggak usah khawatir, ini luas banget. Terus walaupun ini tuh full outdoor, ini bawahnya tuh kayak batu-batu kerikil gitu. Jadi kalau misalnya pas hujan harusnya sih nggak jadi becek kayak gitu ya guys, kalau misalnya batu-batu kayak gini. Sesuai nama tempatnya, di desa emang dari hiruk pikuk jalanan yang ada di depan tuh dikasih jarak halaman luas gini lah sama pendopo yang di depan. Nah, bikin suasana di tempat ini tuh jadi kayak lebih tenang gitulah, berasa kayak lagi di desa. Nah, total dari si bangunan ini, jadi itu dia kayak kebagi ada pendopo yang depan sama pendopo yang belakang. Nah, pendopo yang depan sama yang belakang ini konsepnya berbeda. Nah, konsep pendopo yang di depan ini kayaknya full outdoor tapi masih ada atapnya gitu, jadi berarti semi outdoor. Terus walaupun cuaca tuh lagi terik banget di luar, hawa pas kita lagi masuk ke dalam pendopo ini tuh bener-bener adem dan emang cocok banget buat duduk-duduk santai, terus angin sepoi-sepoi. Terus pas awal baru masuk pun lihat tempat ini udah kepikiran banget lah kalau misalnya orang tuh misalnya punya acara pasti seneng banget kalau misalnya dapet tempat yang bentuknya kayak hall luas kayak gini. Ditambah lagi kalau saya memang lagi punya konsep acara yang pengen suasananya tuh kayak di desa, terus dengan dekorasi motif antik, terus kayak ada model pendopo-pendoponya gitu, terus suasananya bener-bener kayak suasana di desa, cuman agak modern-modern dikit gitu. Terus plus ini di bagian ceiling ada kayak sentuhan-sentuhan anyaman bambu, ya lumayan lah jadi menambah buat dekorasi di acara kalian gitu kan. Udah cukup nih buat ngebayangin acara apa aja yang bisa dibuat di pendopo yang di pertama ini yang di depan. Kita tuh balik lagi nih, kita harus ingat balik lagi ke tujuan utama, kita tuh mau lihat-lihat tempat ini sama nyobain makanannya. Emang pas baru nyampe tuh emang berasa hawanya tuh nyantai aja sih, nggak kayak yang diburu-buruin gitu sama staffnya buat kayak duduk lah terus langsung pesan makanan, langsung pesan minuman. Jadi emang kita tuh banyak lihat-lihat dulu sih tempat-tempat ini di sekitaran gitu sebelum milih mau duduk di mana.
Dari pendopo yang di depan, ini kalau misalnya lanjut di tengah ini itu udah di area courtyardnya. Di sini itu ada area duduk yang benar-benar semuanya full outdoor. Dan di sampingnya itu kayak ada open kitchen gitu. Jadi mungkin dibuatnya tuh konsepnya sama mereka kayak lagi berasa kayak nongkrong terus jajan di warung di desa gitu kali ya. Tapi kita tuh nggak milih duduk di luar sini ya guys, karena emang kondisinya pas hari ini tuh lagi lumayan gerah dan panas. Jadi kita mau cari tempat duduk yang beratap aja. Nah, kalau misalnya di daerah tengah ini tuh emang berasanya tuh kayak anak muda banget gitu sih hawanya, walaupun kayak bangunan sekelilingnya kan kayak tradisional gitu. Nah, warnanya tuh colorful, ditambah lagi sama bangunan pendopo yang di belakang tuh punya daun jendela yang warnanya nyentrik biru gitu. Jadi kelihatannya tuh bagus banget lah kalau misalnya dicombine sama warna kayu dan abu-abu. Spot di sini mah udah jelas banget ya kalau saya ini tuh bakal jadi spot favorit orang-orang yang mau pajang foto di media sosial, di Instagram atau di manapun itu buat mengabadikan juga momen-momen kebersamaan kalian dengan orang-orang terdekat. Jadi ya waktu dan tempat dipersilahkan lah ya buat explore-explore foto-foto hits di sekitaran area tengah di sini. Balik lagi nih sama kita yang dari tadi lagi mau milih tempat duduk. Kita tuh akhirnya milih buat duduk di pendopo yang ada di belakang ini. Karena tempatnya tuh lebih terpencil gitu ya guys. Kita nggak terlalu suka yang rame-rame gitu. Di pendopo yang belakang ini itu ada area tengahnya, sama di bagian kiri kanannya itu tuh area indoor yang ber-AC terus sama berkipas. Balik lagi nih ya, berimajinasi. Kalau saya punya acara, kedua tempat ini tuh udah pasti jadi pilihan banget lah buat acara ulang tahun kecil-kecilan, atau misalnya acara apa aja deh, tapi yang jumlah tamunya tuh lebih sedikit dibandingin kalau di area pendopo yang ada di depan. Nah, buat kalian yang punya usaha kreatif dan ngadain workshop gitu, wah ini tempatnya udah cocok banget sih, kebayang banget sih ini tempatnya menyatu gitu lah dengan konsep kreatifnya kalian. Untuk ruangan indoornya, konsep finishing dalamnya itu full ke expose bata gitu. Langit-langitnya juga langsung kelihatan yang genteng gitu. Plus lampu-lampunya juga tuh beda sama lampu-lampu yang dari depan yang kayak ada anyaman bambu. Lampu yang di dalam sini tuh lebih ke lampu-lampu jadul gitu. Nah, lantainya ini cuman kayak coran beton gitu, tapi bagus banget dikelilingin sama tegel. Jadi kelihatannya tuh lebih cantik. Dan akhirnya ya, udah dapet tempat duduk pilihan, udah dikasih menu juga. Kita mau milih nih, mau cobain apa. Karena kita datang tuh emang lagi mau nongkrong-nongkrong aja, jadi kita tuh pilih cemilan kecil sama nyeruput yang seger-seger aja. Untuk pilihan makanan beratnya juga ada ya guys. Untuk harganya mulai dari 20-an sampai 50-an. Masih menengah gitu lah ya, tinggal kita cobain aja rasanya kayak gimana. Dan ini makanan yang kita pesan. Yang kita pesan itu ada dimsum, terus ada roti celup serikaya, sama satu yang rekomendasi dari menu kita pilih itu ada es telernya. Yang dimsum tadi itu tuh tadinya kita mau pesen cireng, tapi cirengnya lagi nggak ada. Padahal makanan di desa tuh kayak udah kebayang mau pesen cireng gitu kan, apalagi buat yang suka cireng. Selama makan, karena emang kita tuh duduknya di outdoor gitu lah, semi outdoor gitu, pasti ada serangga-serangga yang berterbangan gitu. Tapi staffnya tuh langsung membantu banget sih, kasih kita lilin. Setelah kita cobain makanannya, duduk-duduk nyantai sambil ngabisin es teler kita, mungkin ya emang jagoannya tuh bukan di pesanan-pesanan yang tadi kita pilih ya. Dan untuk total makanan yang tadi kita pesan itu totalnya 93 ribuan. Gimana menurut kalian? Worth it nggak? Overall, kalau misalnya aku sendiri tuh suka banget sama tempat dan bangunannya di sini. Kalau misalnya aku kepikiran mau buat acara atau misalnya ngumpul, tempat ini tuh bener-bener enak banget buat nampung tamu dengan kapasitas yang banyak. Ditambah parkirannya juga luas kan tadi tuh di depan. Belum lagi bangunan pendopo yang di belakangnya tuh unik, udah bisa langsung dijadiin kayak latar belakang foto selama acara. Cuman ya sayang aja, mungkin makanan yang tadi kita cobain itu bukan makanan yang favorit dan emang bukan yang jagoannya gitu di sini. Mungkin lain kali lah ya kalau misalnya aku pas lewat ke sini lagi dan pas belum makan siang atau belum makan malam bisa iseng nih buat nyobain lagi makanan beratnya. Karena emang suasananya di sini tuh sebenarnya bener-bener enak banget buat duduk dan juga ngobrol-ngobrol karena tempat ini juga kan belum terlalu rame. Sekian untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan komen dan subscribe supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi videonya atau simpan tempat ini tuh buat jadi tempat acara kalian nantinya buat ngumpul bareng teman, keluarga atau buat nyantai-nyantai sama pasangan kalian di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.